Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini agak istimewa ya rekan-rekan ya, karena di samping saya ini sudah kedatangan sebuah power tool dengan merek yang baru. Kenapa baru? Karena ini adalah mereknya Tekiro. Memang sih ya rekan-rekan ya, Tekiro itu mereknya sudah lama, tapi biasanya yang dulu-dulu Tekiro itu memproduksi hand tool, dan kualitas dari hand toolnya itu nggak diragukan lagi ya rekan-rekan. Di Indonesia tergolong yang bagus banget untuk kualitas hand tool dari Tekiro ini. Nah, mulai sekarang rekan-rekan ya, Tekiro itu mulai memproduksi lini untuk power tool. Salah satunya ini ya rekan-rekan ya, ini adalah sebuah cordless drill dari merek Tekiro. Saya juga belum begitu paham ya spesifikasinya ya rekan-rekan ya. Kalau di sini modelnya adalah compact 12 volt. Ini barusan di launching ya rekan-rekan ya di acara Gias, pameran mobil yang ada di SBSD ya rekan-rekan ya. Dan memang benar-benar baru karena baru di launching juga. Nah, saya juga penasaran rekan-rekan ya, kalau hand tool dari Tekiro itu kan bagus. Nah, Tekiro itu kalau bikin power tool itu bagus apa enggak? Nah, ini saya juga penasaran. Langsung saja rekan-rekan ya, kita buktikan bagus apa enggak untuk merek Tekiro khusus untuk power toolnya. Langsung saja kita mulai videonya. Oke rekan-rekan, kita akan langsung coba saja ya ini untuk Tekiro. Tapi sebelumnya kita buka dulu ini untuk plastik penutupnya, supaya kalau kita lihat lebih detail ya. Seperti ini. Kita akan cek, ini adalah merek dari Tekiro. Ini adalah sebuah cordless hammer drill. Kalau modelnya di sini tertulis CV, itu compact volt 12 ya rekan-rekan ya. Terus ini di bawahnya ada beberapa spesifikasi, ini lock system, electric brake, dan lithium ion. Garansinya 1 tahun, kemudian juga resmi ada registrasi K3L nya. Detail untuk spesifikasinya, tegangan 12 volt, baterai 2Ah, kemudian ini kecepatan sampai di 1300 rpm, kemudian impact rate-nya 20.000 rpm, kemudian maksimum torsinya dari sekitar 30 Nm, jack capacity-nya 10 mm, dan ini untuk charging time-nya 1 jam. Baik rekan-rekan, langsung kita buka saja untuk kardus penutupnya. Kita akan cek kopernya ya. Untuk kualitas kopernya saya rasa ini oke ya rekan-rekan ya untuk bahannya. Kemudian ada tulisan di tengah mereknya Tekiro. Kemudian ada pengunci di bagian atas, ini bahannya besi jadi lebih kuat ya. Kanan kiri kita buka, dan kopernya juga langsung kita buka seperti ini. Kita akan cek seluruh isi di dalamnya. Ini ada buku-buku. Yang pertama di sini adalah buku kartu garansi. Nah, ini kartu garansi resmi dari Tekiro. Ini adalah 1 tahun suku cadang gratis dan reparasi ya rekan-rekan ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah buku manual instruksi dan cara penggunaan. Ini sudah dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya juga ada. Baik, ini kita akan cek untuk unitnya. Di sini ada charger, kemudian ada mesin bornya, dan baterainya ada 2. Untuk baterainya seperti ini rekan-rekan ya bentuknya. Build quality-nya bagus, kemudian agak berat. Dan di sini ada mereknya Tekiro, kemudian untuk model, dan di sini tertulis 12 volt 2Ah ya rekan-rekan ya. Besar untuk kapasitasnya. Kita buka, kita cek untuk konektornya. Di sini ada 3 pin ya. Ini negatif, kemudian positif, dan ini untuk pengecasan di bagian tengah. Nah, untuk chargernya ini menggunakan desktop charger dan menggunakan jack yang pipih seperti ini. Kalau build quality dari chargernya ini bagus ya rekan-rekan ya, dari plastik tapi bagus kualitasnya. Pinnya ada 2 untuk pengecasan. Kemudian di sini untuk indikatornya ada merah dan hijau. Kalau merah itu untuk pengecasan, kalau hijau itu berarti udah full ya. Baik, kemudian untuk spesifikasinya, untuk outputnya di sini adalah 12 volt 2,4 ampere hours. Jadi besar ini rekan-rekan kapasitasnya. Oke, sekarang kita akan cek langsung untuk unit utamanya atau mesin hammer drillnya. Bentuknya seperti ini, desainnya, kemudian warnanya cenderung hitam. Kalau kita pegang seperti ini lumayan agak berat dikit ya rekan-rekan ya, tapi nyaman di tangan. Terus bentuknya ini agak tegak untuk pegangan bawahnya. Bodi-bodi dari plastik, bagian depan juga, tapi ini dilengkapi dengan karet yang lumayan banyak ya rekan-rekan ya. Ini bagian atas, bagian bawah. Di sini, ini karetnya bagian pegangan, warnanya hitam jadi nggak begitu kelihatan, tapi ini karet semua sampai bagian belakang. Di sini juga ada karetnya, bagian atas sampai bagian pegangan, sehingga saat kita pegang seperti ini tidak licin ya. Kemudian ada mereknya Tekiro di bagian samping atas.
kemudian bagian belakangnya ini ada ventilasi. Bagian sebaliknya ada mereknya Tekiro, kemudian ada beberapa spesifikasi dan lengkap juga ini di sini ada nomor serinya. Di bagian belakangnya ada ventilasi udara juga. Jadi untuk mendinginkan dari mesinnya ya. Oke, kemudian ini yang agak unik, di sini ada tempat untuk mata obeng. Ini bukan dijepit ya rekan-rekan ya, tapi ada magnetnya loh. Dan magnetnya ini lumayan kuat. Kemudian di bagian sebelah kanan juga ada ini untuk obeng plus ya, mata obeng plus. Dan kalau kita goyang-goyang atau kita gerakan seperti ini, magnetnya kuat, tidak jatuh untuk mata obengnya. Baik, kemudian untuk switchnya ini sudah variable speed. Jadi saat kita tekan semakin dalam, untuk putaran motornya akan semakin cepat. Dilengkapi juga dengan lampu di bagian depannya untuk membantu penerangan di saat gelap. Kemudian di sini ada untuk mengatur arah putarannya kiri dan kanan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada indikator level baterai ya, hijau, kuning, dan merah. Lengkap untuk fiturnya. Kemudian di bagian atas ada gear 1, gear 2 untuk mengatur kecepatan putaran dan torsinya ya rekan-rekan ya, gear 1 dan gear 2. Di bagian depannya di sini ada mode dari pengeboran. Ini 1. Ini untuk pengeboran. Kemudian ada mode penyekrupan. Kemudian yang ketiga adalah mode hammer drill. Jadi ini walaupun kecil tapi lengkap. Kemudian di bagian depannya di sini ada step torsi 1 sampai 21. Baik, kemudian di sini ada logonya hammer drill ya rekan-rekan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di bagian depannya di sini adalah caknya, masih bahan plastik untuk bagian penutup luarnya. Tapi ini istimewanya sudah single lock ya rekan-rekan ya. Kita cuma menggunakan satu tangan saja untuk mengencangkan. Untuk caknya ini minimalnya bisa rapat. Kemudian kalau kita full buka di sini diameternya bisa sampai 10 mm untuk mata bornya. Cuma di sini ada rongganya sedikit ya rekan-rekan ya. Terlihat ada rongganya antara mesin dan caknya. Di sini agak sedikit goyang ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba lebih lanjut lagi. Oke, seperti itu rekan-rekan untuk bagian baterainya. Di sini untuk membuka seperti biasa kita pencet bagian kanan dan kiri bawah sini. Kita tarik dan baterainya seperti tadi yang sudah kita cek sebelumnya. Oke, sekarang kita coba ya rekan-rekan ya. Kalau kita rasakan getarannya ini halus ya rekan-rekan ya. Kecepatan gear 2 juga sama, halus untuk getarannya, nyaman di tangan. Sekarang kita akan lakukan pengetesan yaitu untuk beratnya. Ini ada di angka 1 kg ya. Kemudian yang selanjutnya untuk suaranya kita ukur. Ini untuk kecepatan gear 2 ada di angka 77 dB ya rekan-rekan ya. Lumayan halus untuk sekelas power tool. Kemudian untuk kecepatan putarannya ini untuk gear 1 ada di angka, kita coba dulu ya. Ini ada di angka 390 rpm. Kemudian untuk gear 2-nya ada di angka 1290 rpm. Sekarang kita lanjut untuk mengetes chargernya ya. Untuk chargernya di sini kita nyalakan dan daya standby-nya ada di 0,3 watt tergolong kecil. Kemudian untuk outputnya ada di 13,2 volt. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pengecasan ya rekan-rekan ya. Oke, dan ini sudah menyala merah berarti sudah mulai mengecas. Dan untuk daya output pengecasannya adalah 25 watt. Berarti memang 2,4 amperan ya rekan-rekan ya. Oke, kemudian ini sudah penuh untuk baterainya. Sekarang langsung kita ukur saja ya. Setelah kita cas penuh ini berapa volt. Ternyata 12,7 volt ya rekan-rekan ya, sesuai dengan spesifikasi. Baik, sekarang kita akan langsung coba untuk melakukan pengeboran di kayu yang agak keras ya, kayu meranti, menggunakan mata bor 10 mm yang paling besar ukurannya untuk cak mesin hammer drill ini. Oke, kita kencangkan.
Oke, sebelumnya kita rubah dulu ke mode pengeboran. Baik, kita coba rekan-rekan ya. Baru dinyalakan sudah langsung masuk ya rekan-rekan ya. Tenaganya juga oke untuk mengebor kayu yang keras ini. Sekarang kita coba untuk melakukan penyekrupan. Penyekrupan juga di kayu yang keras. Ini oke ya rekan-rekan ya, kuat dan bisa sampai datar. Kita bisa atur saja untuk step torsinya. Ini baru sekitar di tengah-tengah ya, tapi untuk mesin bornya sudah bagus, skrupnya bisa datar. Untuk melepas juga oke banget rekan-rekan ya, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengeboran di besi hulu. Ini tebalnya 2 mm ya. Kita menggunakan mata bor 6 mm. Kita akan coba. Oke, kita coba rekan-rekan ya. Saya kalau mendengarkan suara dari motornya itu enak banget rekan-rekan ya. Dan untuk mengebor besi juga tidak ada masalah sejauh ini. Menggunakan kecepatan yang sedang saja, tidak maksimal untuk kecepatannya. Dan berfungsi dengan normal ya rekan-rekan ya. Untuk pengeboran besi juga tenaganya mantap. Saat kita tekan maksimal ke bawah juga tidak berkurang untuk kekuatannya. Sekarang kita coba untuk memasang baut roofing, baut bajaringan seperti ini di kanal C bajaringan. Sepertinya memang cocok ya rekan-rekan ya, karena ini desainnya mungil, jadi kalau untuk pasang-pasang bajaringan sepertinya pas banget. Kita pindah ke mode penyekrupan. Oke, kita tinggal sesuaikan saja untuk torsinya ya. Ini torsinya sekitar, step torsinya di sekitar angka 4 ya rekan-rekan ya. Kalau masih kurang tinggal kita turunkan saja. Dan untuk pemasangan baut bajaringan seperti ini lebih cepat ya. Baik rekan-rekan, ini untuk melepas juga lancar. Jadi fungsi antara putaran kanan dan putaran kiri ini seimbang ya. Tidak ada yang berkurang kecepatannya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengeboran di beton K250 ya rekan-rekan ya. Kita pindah ke mode hammer drill dulu menggunakan mata bor beton diameter 10 mm. Ini yang panjang ya. Kita coba paksa rekan-rekan ya. Kita paksa sekuatnya, dan untuk mesinnya ini nggak berhenti lah rekan-rekan. Walaupun kita paksa semaksimal mungkin, mesin bornya tetap berputar. Dan ini juga cukup dalam untuk pengeborannya, hampir 10 cm ya. Saya ngebor kedalamannya. Dan berfungsi dengan baik, kuat ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba cordless hammer drill dari merek Tekiro. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Baik, yang pertama dari segi build quality ini saya rasa bagus rekan-rekan ya. Dari bahannya, kemudian finishingnya, kemudian desainnya semuanya oke. Kemudian ini yang saya suka adalah menggunakan baterai dengan kapasitas yang besar, yaitu 2 Ah dan disertakan 2 baterai. Kemudian untuk chargernya kapasitasnya juga besar ya, yaitu 2,4 ampere, sehingga untuk mengecas baterai ini hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja. Dan untuk cordless hammer drill ini sudah full fitur ya rekan-rekan ya, lengkap banget untuk fitur-fiturnya. Bolak-balik, kemudian gear 1, gear 2, untuk modenya ada 3, pengeboran, penyekrupan, dan juga hammer drill. Untuk penyekrupan, step torsinya juga sampai di 21. Dan yang paling saya suka adalah caknya sudah menggunakan sistem single lock. Jadi kita saat memasang dan melepas mata bor cukup dipegang menggunakan tangan satu saja untuk bagian caknya, sehingga proses pemasangan dan pelepasannya akan lebih cepat.
Kemudian dari segi power ini saya rasa bagus ya rekan-rekan ya, powernya kuat untuk pengeboran, penyekrupan ataupun hammer drill. Tadi sudah kita coba untuk pengeboran kayu yang keras juga oke, penyekrupan di baja ringan maupun di kayu keras juga oke. Untuk hammer drillnya ini untuk pengeboran di beton K250 masih oke ya rekan-rekan ya. Tapi kalau hanya untuk pengeboran tembok rumah ini sudah oke banget ya rekan-rekan ya, pasti akan lebih enteng. Kalau dari segi kekurangannya mungkin yang saya merasakan agak sedikit oblak ya rekan-rekan di bagian cak depan ini, sedikit banget, tapi tidak berpengaruh langsung pada hasil pengeboran ya, masih enak buat mengebor dan tidak terasa oleng banget. Kalau dari segi harga ini dijual di toko online belum terlalu banyak yang jual ya rekan-rekan ya. Beberapa toko itu masih banyak yang belum jual. Hanya beberapa toko saja yang sudah ready untuk seri ini. Dan harganya kalau saya rata-rata itu sekitar 900.000. Memang sih harganya cukup lumayan agak mahal ya rekan-rekan ya kalau kita bandingkan dengan merek-merek di bawahnya. Cuma memang kalau kita lihat dari fungsi, fitur dan kualitasnya ini sudah seimbang ya antara harga dan unitnya. Kalau secara umum kesimpulannya adalah ini cocok untuk pekerjaan yang terus-menerus rekan-rekan ya. Kita buat kerja terus-menerus ini oke karena mempunyai charger yang besar sehingga saat kita gunakan baterainya bergantian akan cepat untuk pengecasannya. Kemudian untuk pekerjaan ringan, menengah hingga agak berat nih juga oke ya rekan-rekan ya. Untuk pengeboran kayu-kayu yang keras ini juga oke-oke saja. Saya rasa sih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini hammer drill dari merek Tekiro cordless. Semoga dapat bermanfaat, menginspirasi dan memberikan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari cordless hammer drill dengan kualitas yang bagus dengan harga yang kompetitif. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Terima kasih dan tetap semangat.